di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Shalom saudaraku dimanapun kita berada, kami sapa kembali kita semua lewat Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Salam sehat bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita menyapa Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami masih bisa merasakan udara pagi ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai setiap aktivitas kami di pagi hari ini, kami memohon kekuatan dari-Mu sehingga kami bisa mampu melangkah dengan pasti dalam menjalani setiap aktivitas kami. Inilah doa dan harapan kami Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini diambil di kitab Yesaya 44 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Sedemikian jauh firman Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan adalah awal dan akhir dari segala sesuatu. Sering kita ketahui bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Saudaraku yang terkasih, di sini kita bisa memahami bahwa Tuhan selalu memegang kendali dalam kehidupan kita. Dia memegang kendali dalam masa depan kita, juga di masa kini kita, begitu juga di masa depan kita. Bahkan ketika hidup kita terasa tidak pasti, kita dapat memperoleh kekuatan bahwa Tuhan selalu ada di setiap momen kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, kalaupun masa depan kita belum kita ketahui, namun tetap percayalah, Tuhan sudah tahu. Saudaraku, walau kita tahu dunia ini terus berubah, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah berubah. Bahkan ketika keadaan kita sangat sulit sekalipun, Allah selalu ada untuk membantu kita mengatasi kesulitan kita. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan kita. Dia selalu menyertai kita, Dia selalu ada siap membantu dalam masa-masa sulit kita. Sehingga kita tetap berani melangkah dengan pasti menjalani setiap proses kehidupan kita. Kalaupun ada tantangan, rintangan, tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada. Oleh sebab itu, tetap tekun, setia, menjalani setiap proses, tetap berhikmat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita melihat matahari di pagi hari ini?
Pernahkah kita khawatir bahwa matahari tidak akan pernah muncul? Saya rasa kita pasti selalu merasakan kehangatan dan kita tidak akan pernah khawatir bahwa matahari tidak akan muncul di pagi hari. Karena itu Tuhan yang sama juga selalu ada menyinari setiap kehidupan kita. Tuhan adalah yang pertama. Dia sudah ada sebelum segala sesuatunya dibuat. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Begitu juga dengan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Maka itu, jadikan Tuhan sebagai yang pertama dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita melakukan apapun, datanglah kepada Tuhan dengan doa dan firman Tuhan. Secara khusus yang kita lakukan di pagi hari ini, kita bersama-sama menghadap Tuhan lewat sapaan teduh. Sehingga ketika kita menjadikan Dia yang pertama, Dia yang pegang kendali seluruh hidup kita di satu hari ini, kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan apapun yang baik di mata Tuhan. Begitu juga saudaraku, Dia adalah yang terakhir. Oleh sebab itu, setelah kita menyelesaikan seluruh aktivitas kita di satu hari ini, ada baiknya juga kita akan menghadap Tuhan lewat doa di malam hari. Sebelum kita beristirahat di malam hari, kita tutup juga hari itu dengan doa dan ungkapan syukur karena Tuhan sudah menyertai sepanjang hari kita. Saudaraku yang terkasih, di Yesus atau Allah Bapa kita, Dia adalah Raja yang memerintah segala sesuatu dengan adil dan penuh kasih. Ini memberikan kekuatan bagi kita bahwa sebagai Raja, Tuhan pasti memiliki segala sesuatunya, memberikan apa yang kita butuhkan. Sehingga baiknya kita juga menghormati Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita, taati juga perintah-perintahnya, dan percayalah Tuhan selalu membuat keputusan yang terbaik bagi kita. Ketika kita sukses, itu keputusan Tuhan. Ketika kita gagal, itu juga bisa memberikan hikmat kepada kita untuk tetap melangkah penuh harapan bahwa Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ada rencana Tuhan bagi kita lewat kegagalan dan kesulitan kita. Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih, Sang Penebus yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Ia telah mengirimkan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan bangkit kembali agar kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Jika anaknya sendiri juga Dia berikan bagi kita, anak adalah hal yang paling berharga bagi kita manusia. Dan yakinlah Dia juga akan memberikan apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan menyediakan yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan senantiasa hadir dalam setiap momen kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi hari-hari kami. Bapa, kami berdoa buat seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti sapaan teduh di pagi hari ini. Bila Tuhan senantiasa mendengarkan setiap doa-doa dan harapannya, Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan bagi kami semua untuk menjalani setiap hari-hari kami. Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara terkasih kami yang ada di Rukun Cibubur. Tuhan berkati
dan seluruh jemaat di Rungkut Cibubur, juga Perminggu Jonggol. Tuhan juga hadir di tengah-tengah anak-anakmu yang kurang dalam kesehatan, yang membutuhkan uluran tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan bagi anak-anakmu yang saat ini berada dalam rumah sakit. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang berbeban berat. Biarlah Tuhan senantiasa hadir memberi solusi bagi mereka, sehingga mereka juga tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir bagi kehidupan mereka. Kami berdoa buat majelis pertua diaken, Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan sehingga mereka juga melayani seluruh jemaat dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa buat pendeta kami, Erli Kasna Purba. Tuhan berkati keluarga pendeta kami. Biarlah melalui pendeta kami juga jemaat Tuhan memperoleh pengertian bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan rezeki bagi jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan tanggung jawab bagi anak-anakmu untuk melangkah bersama-sama dalam pelayanan-pelayanan ke Jonggol. Kami juga tetap berharap biarlah pertumbuhan jemaat, iman jemaat semakin diberkati, sehingga kami lebih percaya bahwa Tuhan memegang kendali seluruh kehidupan kami. Di doa dan harapan kami Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Marilah kita ucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.